Lego hampir menemui ajalnya pada tahun 2003 bukan karena persaingan video game, melainkan karena ambisi berlebihan untuk mendiversifikasi produk ke arah yang tidak relevan dengan DNA perusahaan. Mereka terjerumus dalam jebakan pemikiran bahwa inovasi berarti membuang fondasi utama, hingga saldo kas mereka menipis dan hanya menyisakan napas terakhir untuk bertahan di pasar global. Mari kita bedah bagaimana sebuah kerajaan mainan plastik sederhana nyaris menjadi abu karena kesalahan manajemen strategis yang fatal. Semua dimulai pada akhir 90-an. Saat itu, Lego adalah raja di singgasananya. Siapa yang tidak kenal dengan balok-balok plastik kecil yang bisa mengubah imajinasi anak-anak menjadi kenyataan? Namun, di balik dinding kantor pusat mereka di Billund, Denmark, sebuah krisis eksistensial sedang membara. Direksi Lego saat itu merasa bahwa mereka adalah perusahaan teknologi. Mereka salah kaprah mengira bahwa anak-anak masa depan tidak lagi tertarik pada balok statis. Mereka ingin menjadi Sony atau Apple. Keputusan gila pertama diambil. Mereka mulai menciptakan ribuan jenis komponen baru yang unik. Dulu, Lego hanya memiliki beberapa ribu jenis balok, namun dalam waktu singkat, mereka meledakkan angka tersebut menjadi belasan ribu. Ini adalah kesalahan logistik yang mematikan. Setiap cetakan plastik baru membutuhkan biaya riset, pengembangan, dan mesin produksi yang mahal. Akibatnya, biaya operasional membengkak tanpa kendali, sementara nilai jual produk tidak meningkat secara proporsional. Mereka membakar uang untuk menciptakan sesuatu yang tidak diminta oleh pelanggan setia mereka. Lalu, masuklah ke ranah gaya hidup. Lego mulai membuat jam tangan, parfum, pakaian, hingga membuka taman hiburan yang menyedot modal dalam jumlah masif. Mereka kehilangan arah. Mereka melupakan bahwa esensi dari Lego adalah kebebasan untuk merakit. Dengan memproduksi mainan yang sudah jadi, atau terlalu spesifik, mereka justru membunuh kreativitas yang selama ini menjadi keunggulan kompetitif mereka. Anak-anak yang dulunya harus berpikir untuk membangun kastil, kini hanya perlu mengikuti instruksi kaku. Ini adalah titik di mana Lego berubah dari mainan edukasi menjadi barang konsumsi biasa yang mudah dilupakan. Pada tahun 2003, kerugian mencapai angka fantastis, lebih dari 300 juta dolar AS. Bank-bank mulai melirik mereka dengan tatapan curiga. Karyawan mulai dirumahkan, dan optimisme hilang ditelan ketakutan akan kebangkrutan. Saat itulah, sebuah tim internal melakukan audit brutal. Mereka menyadari bahwa 90% dari produk yang mereka jual saat itu ternyata tidak menguntungkan. Bayangkan, dari ribuan SKU yang ada di rak, hanya segelintir yang benar-benar menyumbang profit. Sisanya adalah beban yang menggerogoti modal kerja. Kepemimpinan baru yang masuk membawa filosofi yang sangat sederhana namun radikal. Kembali ke akar. Mereka membuang ribuan komponen yang tidak relevan, memangkas lini produk hingga tersisa yang paling esensial, dan yang paling penting, mereka kembali mendengarkan komunitas penggemar dewasa. Lego menyadari bahwa mereka memiliki aset yang tidak dimiliki pesaing manapun, yaitu komunitas fanatik yang rela menghabiskan ribuan jam untuk merakit model rumit. Strategi baru pun diterapkan, Corvair strategi. Mereka fokus pada produk inti, lalu membangun sistem lisensi seperti Star Wars atau Harry Potter yang memberikan nilai tambah pada balok-balok standar. Mereka tidak lagi mencoba menciptakan mesin canggih sendiri, melainkan mengandalkan kemitraan global untuk memperkuat posisi mereka di rak toko. Ini adalah perubahan arah 180 derajat yang menyelamatkan perusahaan dari jurang kehancuran. Namun, bukan hanya soal produk. Lego melakukan revolusi digital dengan cara yang cerdas. Alih-alih membuat video game yang tidak laku, mereka bekerja sama dengan pengembang ternama untuk membuat game bertema Lego yang sukses besar, seperti Lego Star Wars. Mereka tidak membangun platform, mereka membangun ekosistem. Mereka memahami bahwa dalam dunia bisnis, terkadang rahasia untuk bertahan hidup bukanlah dengan mendisrupsi diri sendiri secara sembarangan, melainkan dengan memahami apa yang membuat merek Anda tak tergantikan di mata pelanggan. Kisah kebangkitan Lego adalah studi kasus tentang kerendahan hati korporat. Mereka mengakui bahwa mereka bukan perusahaan teknologi yang harus bersaing dengan Nintendo atau Microsoft, melainkan perusahaan mainan konstruksi yang harus terus relevan dengan cara yang otentik. Mereka tidak lagi menjual plastik, mereka menjual janji kreativitas tanpa batas. Dan itulah yang membuat mereka bertahan hingga hari ini. Jika kita melihat ke masa depan, tantangan Lego tentu masih ada. Di dunia yang semakin didominasi oleh layar, apakah balok fisik masih relevan? Jawabannya ada pada ketahanan model bisnis mereka yang kini telah terdiversifikasi dengan sehat antara fisik dan digital. Mereka tidak lagi takut pada perubahan, namun mereka telah belajar bahwa inovasi yang tidak berakar pada identitas merek hanya akan berakhir pada kesia-siaan. Kesalahan fatal tahun 2003 adalah pelajaran mahal, namun itu adalah investasi terbaik yang pernah mereka buat untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Jadi, apa pelajaran utama bagi kita? Seringkali, saat perusahaan merasa sukses, mereka cenderung merasa lebih pintar dari pelanggan. Mereka menganggap mereka tahu apa yang diinginkan pasar lebih baik daripada pasar itu sendiri. Inilah awal dari kehancuran. Lego hampir mati karena mereka terlalu sombong untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari fokus. Fokus adalah senjata paling mematikan dalam dunia bisnis, dan ketidakmampuan untuk fokus adalah cara tercepat menuju kebangkrutan yang memalukan. Di dunia yang penuh dengan distraksi dan tren sesaat, kembali ke dasar adalah tindakan paling revolusioner yang bisa dilakukan sebuah bisnis. Lego telah membuktikannya. Dari ambang kebangkrutan hingga menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia, perjalanan mereka adalah pengingat bahwa kebesaran tidak diukur dari seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi seberapa dalam kita memahami apa yang sebenarnya kita jual. Jika Anda terpikat dengan bagaimana perusahaan besar hampir menghancurkan diri mereka sendiri, Anda wajib menonton video kami tentang skandal kegagalan strategi Nokia yang jauh lebih mengerikan dan dramatis di video kami yang lainnya.